Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis efisiensi keuangan berbasis rantai nilai pada agrosejahtera dalam produksi tapioka. Oke, baik. Yang pertama di sini ada latar belakang. Jadi, rantai nilai agribisnis, terutama dalam studi kasusnya yaitu agrosejahtera, ini mereka menghadapi masalah inefisiensi biaya logistik yang menggerus margin distributor dan kurangnya transparansi yang memicu konflik horizontal. Nah, sebagai solusinya diterapkan teknologi AI atau e-logistik untuk memotong biaya distribusi minimal 10% serta platform shared reporting digital untuk pencatatan keuangan dari hulu sampai hilir secara real time. Nah, langkah ini tuh bertujuan untuk memetakan rantai nilai, menyimulasikan perhitungan margin nilai tambah atau MNT, dan menjamin tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel. Selanjutnya ada peta aliran produk lantai nilai. Di sini ngejelasin ada beberapa terkait tapioka. Pertama, di sini ada bagian eh, petani dan bahan bakunya. Yang pertama itu ada singkong segar buat utama bahan bakunya. Terus ada kemitraannya, inti plas, eh, plasmanya, terus sama di situ ada tantangan harganya. Di awal itu tantangan harganya kita eh, pernah anjlok atau sekitar 600 sampai 700 per kilogram. Terus pabriknya mulai meningkat. Itu di PT Agro Mandiri Nusantara. Proses transportasinya itu biasanya kita ada buat jadi tapioka itu kita kupas dulu singkongnya, dicuci, parut, lalu diperas dan diendapkan, terus lalu dikeringkan. Sehabis itu dikemas dalam bentuk packaging yang sangat amat aman dan hasil akhirnya itu tepung tapioka berupa bubuk. Terus kelayakan dan nilai tambahnya itu R per C rasionya itu 1,39 itu sangat layak dan nilai tambahnya itu 662 per kilogram. Sehabis itu distributor satelitnya yaitu stok dan simpan aman. Stoknya itu akan ditaruh di sebagian itu ada di gudang dan apa ya intinya itu pokoknya packaging setelah semuanya itu disimpan dengan tanpa terkontaminasi dengan kuman. Terus pengiriman nasional, terus spesifikasi sesuai kebutuhan. Nah, eh, sekitarnya itu ini biasanya tapiokanya itu diimpor sekitar 295 eh, 673 ton dan piutang itu 36,5 hari. Dan terakhir itu ada konsumen akhir yaitu biasanya kuliner zone atau pangannya. Biasanya dari tapioka itu bisa aja dibuat dari bakso aci, bakso, sapi biasa, terus kayak kerupuk yang ada di warung-warung kayak kerupuk putih dan mie, nugget, pempek yang gurih. Terus sehabis itu yang non pangannya itu biasanya bisa dijadiin industri tekstil, industri kertas. Nah, kemudian masuk ke identifikasi mengenai titik biaya utama, di mana komponen dari setiap tahapannya itu untuk petani sendiri itu ada di 1.000 per kilo. Kemudian pabrik pengolahannya itu untuk transportasi dari petani ke pabrik itu 200 rupiah per kilo. Dan kemudian biaya yang dikeluarkan oleh pabrik itu sendiri untuk mengolahnya itu 1.500 per kilo.
Kemudian untuk distributor dari pabrik pengolahan ke konsumen akhir itu tuh ada di 500 per kilo, di mana total harganya itu ada di 3.200 per kilo. Dan biaya yang yang mana sih yang paling besar gitu? Ternyata ada di pabrik pengolahan, di mana ada di 1.500 per kilo, yang mana itu tuh menjadi biaya terbesar dan juga biaya utama dari pengolahan si tepung tapioka ini. Mungkin mulai di next. Nah, kemudian perhitungan dan perbandingan margin nilai tambah, di mana yang diketahui kalau untuk petani sendiri karena tidak diketahui biaya produksinya berapa, jadi tidak bisa ditentukan. Kemudian untuk pabrik pengolahan, karena diketahui ya dalam soal itu untuk 1 kilo singkong tuh hanya untuk seperempat tepung tapioka, jadi membutuhkan 4 kilo singkong gitu. Jadi 4 kali 1.000 untuk 1 kilo biaya tepung tapioka. Kemudian ditambah 200 untuk biaya distribusi dan 1.500 untuk pengolahan, itu ada di 5.700. Kemudian dikurangi harga jual 6.000 dikurangi 5.700 ada di 300. Nah, selanjutnya untuk distributor itu dengan harga beli dan juga distribusi itu ada di 6.500. Kemudian harga jual yang ditetapkan oleh distributor ke konsumen akhir itu ada 8.000. Maka 8.000 ini dikurangi 6.500 ada di 1.500 per kilo. Jadi eh, margin nilai tambah terbesarnya itu ternyata ada di distributor, yaitu ada di 1.500. Selanjutnya ada integrasi keuangan dan simulasi pembagian margin proporsional. Jadi manfaat penerapan keuangan terintegrasinya itu memungkinkan seluruh pelaku rantai nilai, petani, pabrik, dan distributor mengakses informasi biaya, pendapatan, dan keuntungan secara transparan. Sistem ini dapat mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan antar pelaku, serta membantu perusahaan mengidentifikasi sumber biaya yang paling besar. Manfaat utamanya itu ada transparansi biaya dan pendapatan, mengurangi asimetri informasi, mempermudah pengendalian biaya, mendukung pembagian keuntungan yang adil, dan meningkatkan kerjasama antar pelaku. Di sini ada simulasi pembagian margin berbasis kontribusi biaya, yaitu ada petani sebesar 31,25%, pabriknya 53,13%, dan distributornya 15,62%. Yang ditotalin itu jadi 100% dengan marginnya itu petani 6.625 rupiah, pabrik 1.063 rupiah, dan distributornya 312 rupiah, yang ditotalin jadi 2.000. Pembagian margin ini dilakukan berdasarkan besarnya kontribusi biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pelaku dalam rantai nilai. Dari total biaya 3.200 ini, pabrik memiliki kontribusi terbesar sehingga memperoleh bagian margin terbesar. Sistem ini menciptakan pembagian keuntungan yang lebih objektif, transparan, dan proporsional. Ya, di sini ada rumusnya, kontribusi biaya itu sama dengan biaya pelaku dibagi total biaya dikali 100%. Dan alokasi margin itu kontribusi biaya dikali total margin. Oke, selanjutnya di sini ada analisis struktur biaya distribusi existing. Nah, yang dimana perusahaan ini tuh kondisi awalnya memiliki harga beli tapioka sebesar 6.000 per kilogram. Nah, sedangkan harga jual konsumennya itu 8.000 per kilogram. Yang dimana berarti margin kotor awalnya itu 2.000 per kilogram. Kemudian biaya logistik awalnya itu 500 perak per kilogram.
Nah, 500 perak itu berarti menyerap 25% dari total margin kotornya, yaitu 2.000. Kemudian margin bersih awalnya itu tadi kan 1.500 per kilogram. Nah, kemudian ada usulan efisiensi teknologi, yaitu menggunakan AI Route Optimization atau e-logistik, yang target reduksi biaya distribusinya itu minimal sebesar 10%. Kemudian setelah itu berarti ada potongan biaya logistik sebesar 50 perak per kilogram, yaitu hasil dari biaya logistik awal dikali dengan 10%. Kemudian biaya logistik barunya menjadi 450 per kilogram karena 500 dikurangi 50 tadi. Nah, dari perhitungan tersebut ada dua opsi strategis bagi perusahaan agrosejahtera. Yang pertama, itu dapat meningkatkan profitabilitas, yaitu harga jualnya tetap 8.000 per kilogram sehingga margin bersih naik yang asalnya 1.500 per kilo menjadi 1.550 per kilo. Nah, kemudian opsi B-nya itu meningkatkan daya saing pasar, yaitu menurunkan harga jualnya menjadi 7.950 per kilo. Karena kan tadi ada efisiensi juga ya, jadi bisa menurunkan harga jualnya untuk meningkatkan daya saing. Dan juga dapat mempermudah produknya untuk dijual karena harganya lebih murah di pasaran gitu. Tapi margin bersihnya itu tetap 1.500 per kilo. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada usulan strategi digitalisasi rantai pasok yang tadi udah sempat disinggung juga. Yang pertama ada AI Rute Optimization, yaitu jadi untuk menentukan rute distribusinya yang paling optimal dengan memperhitungkan jaraknya yang paling dekat lewat mana, lalu lintasnya, kapasitas kendaraan, dan juga lokasi tujuannya. Tujuan ini untuk mengurangi waktu pengiriman serta biaya bahan bakar. Lalu yang kedua ada logistik, dan itu untuk mengintegrasikan aktivitas logistik dalam satu platform atau aplikasi gitu. Itu untuk mencakup jadwal pengiriman, pelacakan armada, pengelolaan stok, dan monitoring barang secara real time. Yang terakhir untuk tujuannya itu untuk mengurangi keterlambatan dan kesalahan administrasi. Yang ketiga ada blockchain traceability. Tujuannya untuk mencatat seluruh aliran produk dan transaksi secara transparan untuk memudahkan pelacakan dari petani hingga konsumen, dan yang terakhir untuk meningkatkan kepercayaan antar pelaku rantai nilai. Nah, tujuan dari strategi-strategi tersebut itu untuk menghasilkan efisiensi biaya distribusi sebesar 10% dengan biaya logistik turun dari Rp500 per kilo menjadi Rp450 per kilo, dan juga dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing produk tapioka. Boleh di next. Nah, ini untuk gambaran dari dampak efisiensinya. Untuk yang berubah ini di sini di biaya logistiknya yang awalnya 500 menjadi 450. Maka di margin bersihnya itu bertambah yang awalnya 1.500 menjadi 1.550. Nah, jadi penerapan digitalisasi logistik ini tuh meningkatkan margin bersih sebesar naik itu Rp50 per kilonya. Nah, efisiensi itu dapat meningkatkan keuntungan untuk perusahaan sekaligus menurunkan harga jual menjadi 7.950 per kilo untuk meningkatkan daya saing produk. Karena biasanya konsumen mencari produk yang lebih murah meskipun itu sedikit. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini ada rancangan sistem pelaporan keuangan bersama atau shared reporting. Nah, untuk sistemnya sendiri itu contohnya adalah platform VCMS berbasis cloud yang terintegrasi dari hulu ke hilir secara real time. Nah, fungsinya itu adalah untuk meningkatkan transparansi keuangan otomatis agar menghapus asimetri informasi, konflik, dan manipulasi sepihak melalui fitur smart contract atau blockchain. Kemudian fitur utamanya yaitu mendukung continuous auditing dan perhitungan otomatis berbasis aktivitas atau activity-based costing. Kalkulasi kontrolnya yaitu mengunci rasio bahan baku 4:1 untuk menghitung grafik proporsi margin nilai
tambah atau MNT distributor, yang dimana rumus MNT itu harga jual dikurangi harga beli ditambah biaya logistik. Nah, keuntungan dari rancangan sistem pelaporan keuangan bersama ini adalah untuk mencegah salah satu pihak mengambil keuntungan sepihak yang terlalu tinggi. Karena memang eh, perhitungannya itu sudah otomatis dan dikunci gitu, tidak bisa diubah lagi oleh sebelah pihak. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulannya terlebih dahulu. Jadi di analisis ini menunjukkan bahwa pabrik pengolahan memiliki kontribusi biaya terbesar yaitu 1.700 atau sekitar 53,13%, diikuti petani Rp1.000 atau 31,25%, dan distributor itu Rp500 atau sekitar 15,62%. Melalui simulasi pembagian margin sebesar Rp2.000, petani memperoleh Rp625, pabrik Rp1.063, dan distributornya itu Rp312. Penerapan keuangan ini jadinya itu meningkatkan adanya transparansi dan mengurangi asimetri informasi, sedangkan digitalisasi logistiknya itu berpotensi menurunkan biayanya. Karena di distribusinya itu sekitar 500 per kilogram menjadi Rp450 per kilogram, sehingga meningkatkan efisiensi rantai nilainya. Jadi di sarannya ini pertama itu menerapkan sistem keuangan terintegrasi untuk meningkatkan transparansi biaya, pendapatan, dan keuntungan. Dan yang kedua ada menggunakan metode pembagian margin berbasis kontribusi biaya agar pembagian keuntungan lebih lebih adil. Terus yang ketiga ada melakukan efisiensi pada biaya pengolahannya dan distribusinya sebagai komponen biaya terbesar dalam rantai nilai. Terus yang keempat, mengoptimalkan penggunaan teknologi digital seperti AI, fraud optimization, e-logistik, dan blockchain tra- traceability untuk meningkatkan efisiensi logistiknya. Dan yang terakhir, adanya pengembangan platform shared reporting berbasis digital guna mendukung akuntabilitas, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Baik, kemudian selanjutnya masuk ke TM13, di mana ini membahas terkait analisis komparatif biaya modal dan juga implementasi blockchain serta solusi mitigasi risiko fintech pada usaha agribisnis jagung mitra tani farm. Latar belakang dari praktikum ini adalah itu adopsi vintage crowdfunding di sektor agribisnis, seperti contohnya pada kasus Mitra Tani Farm ini hadir sebagai solusi cepat mengatasi kelangkaan modal petani kecil. Namun memiliki risiko gagal bayar yang tinggi akibat adanya kelemahan tata kelola dan literasi digital pada petani. Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem ini, kami membahas bahwa tujuan dari adanya adopsi vintage crowdfunding ini yaitu untuk menganalisis perbandingan biaya modal antara platform Tanifan dan KUR, menyimulasikan arus kas digital petani, memodelkan crowdfunding berbasis blockchain tokenization demi transparansi data, serta merumuskan strategi optimal melalui analisis SWOT. Selanjutnya di sini ada skema pendanaan crowdfunding melalui Tanifa. Nah, yang pertama itu modal awalnya yaitu 500 juta dengan ROI-nya itu sebesar 12%. Lalu selanjutnya kita menghitung dulu keuntungan yang didapatkan oleh investor atau si Tanifan ini. Jadi 500 juta dikali 12% itu hasilnya sebanyak 60 juta. Dengan total pengembaliannya itu 500 juta ditambah dari si bunganya 60 juta jadi 560 juta. Nah, jadi skema pendanaan melalui Tanifan itu memiliki keunggulannya itu lebih cepat
tanpa agunan atau seperti jaminan-jaminan seperti itu, dan juga akses pendanaan yang lebih mudah bagi petani. Namun biaya modalnya itu atau bunga itu relatif lebih tinggi, dapat meningkatkan risiko keuangannya jika hasil panen tidak sesuai dengan target. Boleh di next. Terus selanjutnya di sini ada skema pendanaan kredit usaha rakyat dari Bank BRI. Nah, untuk kredit usaha rakyat ini tuh skemanya dengan per bulannya dibayarnya. Kan kalau tadi itu untuk tandifan itu langsung di akhir bulan atau di bulan ke-6. Jadi yang per bulan pertama itu kita membayar 83.333 rupiah. Dan itu dari mana? Dari sini, dari si bunga percicilannya itu kan 6% dibagi 12 sama dengan 0,5%. Nah, dengan simulasi cicilan pokoknya itu 500 juta dibagi 6 bulan. Hasilnya 83.330.000 rupiah per bulan. Nah, maka setiap bulannya itu, makanya di sini sama dari bulan 1 sampai bulan 6 itu 83.333.000 rupiah. Lalu untuk bunganya itu dikalikan setiap pada hasil si sisa pokok pinjamannya. Kalau pada bulan 1 ini kan 500 juta, maka dikalikan dengan si 6% dikali 12 ini. Jadi hasilnya 2.500.000. Lalu untuk bulan selanjutnya itu yang digunakan si 416.666.000 rupiah dan selanjutnya. Jadi hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa biaya modal KUR lebih rendah dibandingkan Tanifan karena adanya bunga bersubsidi dari pemerintah. Namun pengajuan KUR itu memerlukan persyaratan administrasi dan juga verifikasi yang lebih ketat. Jadi next. Nah, di sini untuk perbandingan dari Tanifan dan juga KUR. Untuk yang modal awalnya itu sama-sama 500 juta untuk pinjamannya dengan bunganya itu kalau untuk di Tanifan itu 60 juta, sedangkan di KUR itu hanya 8.750.000 rupiah. Dengan total pembayarannya itu jadi kalau dari Tanifan itu untuk total pengembaliannya itu harus 560 juta, sedangkan dari KUR itu hanya 508.750.000 rupiah. Dengan sistem pembayarannya itu yang Tanifan itu sekali saat panen, jadi sangat beresiko. Untuk KUR itu pembayarannya dengan cicilan per bulan. Dengan agunannya itu kalau di Tanifan itu tidak diperlukan, sedangkan KUR itu menyesuaikan ketentuan banknya. Untuk kecepatan pencairannya itu di Tanifan itu lebih cepat, sedangkan di KUR itu relatif lebih lama. Jadi berdasarkan hasil analisis ini, Tenevon itu menawarkan proses pendanaan yang lebih cepat dan juga mudah, namun biaya modalnya lebih tinggi. Sementara itu, KUR atau dari Bank BRI memiliki biaya pendanaan yang lebih rendah sehingga lebih efisien dan dapat direkomendasikan bagi petani yang dapat memenuhi persyaratan administrasi. Selanjutnya ada kelayakan dan rekomendasi sumber pendanaan. Yang pertama itu adanya kelayakan efisiensi biaya. Nah, di K, KUR Bank BRI lebih layak karena biaya modal jauh lebih murah dibanding Tanifan yang sangat mahal. Karena biaya modalnya itu kalau nggak salah sangat rendah, sekitar 8.750.000 dengan subsidi bunganya. Dan sedangkan Tanifannya itu dinilai kurang layak karena biayanya sangat tinggi, sekitar 60 juta rupiah yang dapat diberatkan sama profitabilitasnya. Terus, kelayakan arus kas Tanifan lebih cocok karena sistem bayar sekaligus setelah panen menghindari beban cicilan bulanan kurnya. Karena Tanifan itu lebih praktis, eh, terus lebih unggul karena sistem pembayaran sekali bayar di akhir panen itu di bulan ke-6 sangat sesuai dengan karakteristik pendapatan petani jagung dan berbeda dengan KUR yang mewajibkan cicilan bulanan yang beresiko menekan likuiditas selama masa tanamnya. Terus yang ketiga ada kelayakan akses. Tandifan lebih mudah karena tanpa agunan dan cepat cair, sementara aku membutuhkan syarat bank yang ketat. Terus yang terakhir ada rekomendasi prioritaskan KUR Bank BRI untuk hemat biaya, namun guna Tandifan sebagai alternatif cepat jika terkendala birokrasi bank. Karena eh, ke
apa core Bank BRI itu direkomendasikan sebagai buat utamanya ya. Terus mereka juga memenuhi apa syarat perbankan demi untuk mengejar efisiensi biaya yang maksimalnya. Baik, selanjutnya di sini ada analisis kontribusi investor mikro. Pendanaan itu berhasil mengumpulkan 500 juta dari 1.200 investor dalam 14 hari sesuai studi kasus tadi. Nah, rata-rata kontribusinya yaitu sebesar 416.666 per orang. Hasilnya itu didapat dari 500 juta dibagi dengan 1.200 investor tadi, yang membuktikan bahwa demokratisasi investasi agribisnis. Kemudian implikasi risiko dan biayanya yaitu yang pertama diversifikasi tinggi. Risikonya itu aman karena dana tidak bergantung pada segelintir investor besar saja. Kemudian yang kedua, adanya beban administrasi yang tinggi karena banyaknya investor menuntut otomatisasi digital untuk mencegah human error pencatatan. Kemudian selanjutnya masuk ke simulasi terkait pencatatan arus kas berbasis aplikasi di mana kami menggunakan aplikasi buku warung untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Kemudian untuk transaksi pertama di sini ada 500 juta di mana ini merupakan dari modal yang diberikan melalui tarifan gitu. Kemudian selanjutnya karena disebutkan bahwa biaya benih itu 100 juta. Kemudian kami ini membagi menjadi dua pembelian. Yang pertama itu 60 juta dan yang kedua itu 40 juta. Kemudian untuk pupuk sendiri ini kita dibagi menjadi dua, yaitu pupuk urea dan juga NPK. Untuk urea sendiri 45 juta dan NPK-nya ini 35 juta. Kemudian untuk pestisida ini ada di 70 juta. Nah, kemudian untuk gaji dan juga bonus karyawan itu yang pertama ini terkait persiapan lahan, kemudian perawatan dan juga pemanenan. Untuk yang pertama ini ada di 40 juta, kemudian untuk yang kedua ada di 35 juta, yaitu untuk perawatan. Kemudian biaya pengeluaran lain-lain seperti biaya operasional lainnya itu 50 juta. Kemudian untuk gaji yang ketiga ini terkait pemanenan di mana ada di 25 juta. Nah, kemudian disebutkan bahwa penjualan itu didapatkan menjadi 700 juta. Kemudian tinggal kita hitung saja terkait pengeluaran. Pengeluaran tadi kan dapat terhitung 400 juta dari setiap komponen. Kemudian untuk penjualan 700 juta. Nah, jadi keuntungan yang didapatkan oleh petani itu ada di 300 juta. Nah, manfaat dari pencatatan buku warung ini merupakan sebuah digitalisasi di mana petani ini dapat mengecek secara real time dan juga detail dan juga nggak bakal salah lah gitu karena pencatatan ini udah tersistem dengan baik oleh aplikasi buku warung ini jadi meminimalisir terkait pengeluaran yang tidak tercatat ataupun error gitu. Mungkin boleh di next. Selanjutnya di sini ada permodelan token digital sederhana, yang dimana konsepnya itu tokenisasi hasil panen berbasis blockchain untuk transparansi hak milik. Parameter teknisnya yang dimana nilai per token itu 100.000. Kemudian total supply-nya 5.000 token. Maka rata-rata kepemilikannya itu 4,17 token per investor. Nah, di sini ada perhitungan ROE-nya juga, yaitu sebesar 12% dari perhitungan 60 juta dibagi 500 juta dikali 100%. Yang dimana artinya
dividen 12.000 per token dari total 60 juta. Kemudian mekanisme otomatis atau smart contract yaitu dana masuk. Kemudian sistem cetak token pasca panen, likuiditas kemudian ditransfer otomatis ke dompet digital investor via formulir, dan lalu token dimusnahkan atau burning. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT penerapan vintage. Yang pertama ini ada Strange. Vintage ini terletak pada kemampuannya menyediakan akses pendanaan yang cepat serta didukung oleh basis investor yang luas. Hal ini memungkinkan petani memperoleh modal usaha dengan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti benih, pupuk, dan biaya operasional lain. Yang kedua ini ada weakness, yang dihadapi adalah tingginya risiko gagal bayar yang mencapai lebih dari 10% serta rendahnya literasi digital para petani. Kondisi tersebut dapat menghambat pengelolaan dana, pencatatan keuangan, dan pelaporan usaha secara optimal. Yang ketiga ini ada opportunities, muncul dari pertumbuhan sektor agribisnis dan ekonomi digital yang terus meningkat. Selain itu, pemanfaatan teknologi blockchain berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga mampu memperkuat kepercayaan investor terhadap proyek pertanian. Yang terakhir ini ada trades. Yang perlu diperhatikan itu regulasi vintage yang belum sepenuhnya kuat, risiko fraud atau penyalahgunaan dana, serta ancaman keamanan data yang dapat mempengaruhi keberlanjutan platform dan minat investor untuk berinvestasi. Selanjutnya ada strategi mitigasi risiko. Untuk menjaga keberlanjutan vintage agribisnis, diperlukan upaya peningkatan transparansi, data, dan akuntabilitas keuangan guna menekan risiko gagal bayar yang pernah mencapai lebih dari 10%, yaitu ada pelaporan keuangan digital secara berkala, monitoring dan evaluasi proyek secara rutin, pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan keterlengkapan seluruh transaksi keuangan, lalu ada peningkatan literasi digital dan keuangan para petani, lalu ada penerapan analisis risiko yang lebih ketat sebelum pendanaan diberikan dengan mempertimbangkan rekam jejak para petani. Lalu hasil yang diharapkan itu ada meningkatnya transparansi penggunaan dana, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan kepercayaan investor sehingga risiko gagal bayar dapat ditekan dan keberlanjutan vintage agribisnis dapat terjaga dalam jangka panjang. Selanjutnya untuk kesimpulannya, jadi penerapan fintech dalam agribisnis ini tuh mampu meningkatkan akses permodalan petani melalui sistem crowdfunding yang cepat, transparan, dan inklusif. Penggunaan aplikasi pencatatan digital serta teknologi blockchain mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel. Namun, keberhasilannya masih dipengaruhi oleh risiko gagal bayar, literasi digital petani, serta tantangan regulasi dan juga keamanan data. Untuk sarannya, yang pertama, meningkatkan transparansi melalui pelaporan keuangan digital secara berkala. Kedua, memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap proyek yang didanai. Yang ketiga, meningkatkan literasi keuangan dan digital petani melalui pelatihan. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan blockchain untuk meningkatkan akuntabilitas transaksi. Dan yang terakhir, memperkuat pengawasan dan juga regulasi fintech agribisnis guna menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan pembiayaan. Oke, baik. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.